Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wahbihi wa mawala. Inama bistu liutamima makarimal ahlan. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, para hadirin dan juga para teman-teman yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabat dan juga kita umatnya yang insya Allah tetap mendapat syafaat di akhir zaman ini. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yudan Labiansyah dari SMP Negeri 1 Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan pidato dengan tema meneladani akhlak Rasul. Akhlak Rasul adalah akhlak yang paling mulia. Akhlak yang dimana kita harus menjadikan suri tauladan kita dan juga kita pakai untuk pekerjaan sehari-hari. Seperti yang tertuang pada surat Quran surat Al-Baqarah ayat 9, yang dimana aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apakah kalian sudah jujur hari ini? Apakah kalian pernah mendengar kisah Rasul saat dia berdagang? Pada saat itu Rasul sangat jujur dan juga sangat dermawan, yang dimana pada saat Rasul berdagang pakaian ada seorang pembeli yang ingin membeli bajunya. Ya Muhammad, berapakah harga baju itu? Lalu Rasul menjawab dengan memberitahukan modal yang sudah ia tentukan. Lalu Rasul pun berkata, sesungguhnya aku beli baju ini dengan modal yang sudah kutentukan, dan janganlah kau membeli baju ini di bawah modal ini. Tapi jika kau ingin membeli baju ini dengan harga di atas dari modal, aku akan menerima uang itu. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kejujuran Rasul, yang demi uang sepeser dia tidak mau membohongi pelanggannya. Dari situ kita bisa melihat betapa jujurnya Rasul. Kita bisa mencontoh kejujurannya untuk kita pakai sehari-hari. Lalu, apakah kalian pernah mendengar kisah Rasul yang diludahi oleh kafir saat ingin berangkat ke masjid? Pada saat Rasul ingin berangkat ke masjid, dia selalu diludahi oleh orang kafir. Tapi pada suatu saat ketika orang kafir tersebut tidak datang untuk meludahi Rasul, Rasul cemas dan mencari orang kafir tersebut. Lalu Rasul mencari sampai keliling-keliling masjid, tapi tidak menemukan orang kafir tersebut. Lalu Rasul pun bertanya kepada sahabatnya, ya sahabat, apakah kamu melihat orang kafir yang selalu meludahiku saat aku pergi ke masjid? Lalu sahabat menjawab, aku pun tak melihatnya, tapi sepertinya ia sedang sakit. Lalu sahabat memberitahukan rumah orang kafir tersebut. Lalu Rasul bergegas pulang dan menemui Aisyah. Ya Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Lalu Aisyah menjawab, ada ya Rasul, ada roti dan juga nasi. Apakah ingin kubungkuskan? Iya bungkuskan, aku akan menjenguk orang sakit. Lalu Rasul pun bergegas ke rumah orang kafir tersebut dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Apakah ada orang di dalam? Lalu kafir tersebut membuka pintu sambil berkata, ya Muhammad, kenapa engkau menjengukku? Sesungguhnya sahabat bahkan saudaraku pun belum ada yang menjengukku sampai hari ini. Lalu Rasul menjawab, ya aku tak tega melihatmu sakit seperti ini. Aku pun tak sanggup melihatnya. Lalu kafir tersebut masuk Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Lalu kita bisa melihat sebagaimana kelembutan akhlak Rasul, kebaikan akhlak Rasul, kemuliaan akhlak Rasul dan kesempurnaan akhlak Rasul, yang dimana dia ingin menjenguk orang kafir yang selalu meludahinya saat ia ingin berangkat ke masjid. Dari situ kita bisa melihat akhlak Rasul yang sangat mulia dan juga sangat baik. Lalu, apakah kalian pernah mendengar kisah Rasul saat berangkat ke Thaif? Saat itu Rasul berangkat ke Thaif karena ingin menghindari penganiayaan dari umatnya, yang dimana ia berangkat pada sebelum hijrah. Ia berangkat ke Thaif dengan berjalan kaki dan dia menempati Thaif selama 10 hari. Di Thaif Rasul tidak mendapat perlakuan yang baik, bahkan Rasul pun dianiaya sampai dilempari oleh batu.
Suatu ketika Rasul dilempari oleh batu dan sudah dilindungi oleh sahabatnya, tapi sahabat yang melindungi Rasul malah meneteskan darah dari kepalanya karena menahan lemparan batu dari orang kafir fasik tersebut. Lalu Rasul pun mengumpat di tukun dan memanjatkan doa. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, dan aku berdoa kepadamu dari penganiayaan manusia tersebut atau mereka yang akan menguasaiku sebentar lagi. Tolonglah aku ya Allah semurka-murkanya Engkau. Lalu Allah pun menurunkan malaikat Jibril karena mendengar doa kekasihnya tersebut. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada gunung, dan gunung pun menanyakan kepada Rasul, ya Rasul, apakah akan aku benturkan dua gunung ini untuk menghimpit semua kaum fasik tersebut? Tapi Rasul menjawab, sesungguhnya aku tak tega melihat itu. Aku hanya meminta kepada Allah untuk mereka diberikan jalan yang lurus dan mereka diberikan amal yang bisa berubah mereka menjadi orang-orang baik. Dari situ kita bisa melihat sebagaimananya baiknya akhlak Rasul. Dari situ kita bisa melihat sebagaimana kelembutannya akhlak Rasul yang tidak ingin melihat kaum fasik tersebut terbunuh hanya karena melempari Rasul batu. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasul memiliki hati kelembutan yang sangat lembut. Sudah sampai di akhir pidatoku ini, pantun akan kebawakan di akhir pidato ini. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur di siang hari. Sudahlah sampai di akhir pidatoku ini, salah dan janggal mohon dimaklumi. Pisau diasah di siang hari untuk membawa ke kebun untuk membabat. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.